Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa mimbar Jumat yang sama-sama berbahagia. Hari ini kita kembali dipertemukan untuk mengangkat sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan mereka hidup berada di samping kita, yaitu tentang tetangga kita. Bersama kita telah hadir Ustadz Sulaiman Al-Karawish. Beliau sebentar akan menjelaskan seperti apa posisi tetangga dalam Islam. Mungkin dikaitkan dengan hidup di zaman orang bilang sudah milenial sekali, Ustadz, di mana semua serba materialistis, sehingga seringkali kita temukan orang yang sudah bertahun-tahun hidup dalam kompleks, tapi kadang mereka tidak begitu akrab dengan tetangganya. Sedangkan seperti kita tahu, banyak sekali anjuran dari Rasulullah SAW sendiri tentang memuliakan tetangga. Saya ingat sekali ada hadis yang begitu populer ketika kita mondok di pesantren, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, ini akan mungkin bagi masyarakat kita sekarang perlu diketahui seperti apa itu memuliakan tetangga dan kenapa dia mendapatkan tempat yang begitu luas, begitu tinggi dalam Islam. Sampai-sampai ditempatkan kalau engkau beriman kepada Allah, maka engkau pasti akan memuliakan tetanggamu. Ya, tapi Ustaz, mungkin bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubihil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa mimbar Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah agama yang sempurna. Semua diatur dalam agama kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali diatur dalam agama kita. Jangankan persoalan bertetangga, jangankan persoalan pernikahan, bahkan masuk WC saja diatur. Masuk WC pakai kaki kiri sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Bahkan ketika buang air kecil juga disampaikan bagaimana kalau kita buang air kecil tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, bahkan keluar WC pun juga diatur. Inilah luar biasanya Islam. Sebagaimana tadi yang ditanyakan bahwa ada sebuah hadis Nabi, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Sebelum saya jawab itu, saya ingin angkat dulu satu kisah supaya kita bisa lebih sistematis kita menyampaikan ini. Ada seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Ini terkenal sekali ini. Karena di Makassar ini saking banyaknya orang ingin seperti Imam Hasan Al-Basri, banyak nak kasih orang nama anaknya Hasan Basri. Biasa dipanggil Acang. Banyak kan. Imam Hasan Al-Basri ini ulama terkenal dan disegani karena ilmunya dan akhlaknya. Dan bukan cuma orang Islam, non Muslim pun juga segan kepada beliau. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri ini sakit. Dia sakit. Dia hanya tertidur di dalam kamar, ya, bukan isolasi mandiri, enggak. Dia sakit tidak bisa bangun. Banyak tetangga yang datang menjenguk, termasuk jamaah-jamaah kajiannya banyak datang menjenguk, termasuk pas samping rumahnya. Dan ternyata ini samping rumahnya ini orang non Muslim datang juga menjenguk. Dan ketika non Muslim ini datang ke rumah Imam Hasan Al-Basri, masuk ke dalam kamarnya. Ya, seperti biasa kalau orang bertamu sambaran perhatikan. Biasa perhatikan walaupun begini tuh. Termasuk Imam Hasan Al-Basri dalam kamarnya itu ada air menetes. Setetes. Kemudian dibawa di air yang jatuh itu ada baskom yang menada. Dengan rasa penasaran tetangganya ini bertanya, "Imam, air apa itu yang menetes?" Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Saya tidak tahu air apa." Dan memang dia tidak tahu air apa.
Tapi ini tetangganya perhatikan nih, ini kamarnya Imam Hasan al-Basri kayaknya berdempetan dengan rumahku. Ya. Dia perhatikan nih, sepertinya ini air yang menetes dari kamar mandiku. Dengan rasa penasaran, tetangganya lagi bertanya, Imam, itu air yang menetes sudah berapa lama? Imam Hasan al-Basri menjawab, kurang lebih 20 tahun itu air menetes saya tak ada pakai baskom. Luar biasa, Masya Allah, Subhanallah. Apa yang terjadi non-muslim ini karena melihat akhlak sang imam, ya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Imam, ya, masukkan saya ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Ini akhlak seorang ulama. Ya, coba kita kembalikan kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari jangan mungkin air dalam kamar mandi. Ya. Jangan 20 tahun. Jangan juga 1 tahun. 2 hari mau. Air AC kamu netes. Watita kau macam mencak. Betul. Artinya apa? Bahwa Islam ini sudah mengetahui bahwa dalam kehidupan kita bertetangga pasti akan ada konflik. Pasti ada gesekan. Makanya ketika disampaikan ini hadis, ya, Rasulullah mengatakan kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya kau memuliakan tetanggamu. Ya. Kenapa tetangga dimuliakan? Bahkan sahabat juga pernah bertanya, ya Rasulullah, kenapa begitu banyak hadis tentang bertetangga? Ya. Sedikit mami ini harta warisan ini akan dilarikan ke tetangga karena sedikit tetangga. Saking banyaknya itu hadis anjuran untuk berbuat baik sama tetangga. Ya. Bahkan hadis juga yang sangat populer. Tiba-tiba Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabat berkata, wallahi demi Allah la yu'min, tidak beriman. Tapi dia puasa ya Rasul, dia salat. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Tapi dia haji berkali-kali, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Mereka yang menyakiti tetangganya. Ya, ini luar biasa ini. Dianggap orang tidak ada sholatnya, dianggap tidak sah puasanya, dianggap tidak sah sedekahnya, bahkan tidak dianggap hajinya kalau dia menyakiti tetangga. Di situ di hadis tidak mengatakan tetangga Islam, tetangga saja. Tetangga. Saya dapat juga ya dalam riwayat itu tetangga yang dimaksud di sini adalah 40 rumah di samping kanan, itu tetangga itu. 40 rumah di samping kiri, 40 rumah di depan rumah, dan 40 rumah di belakang rumah. Itu semua tetangga yang harus kita muliakan, yang harus kita berbuat baik kepadanya. Dan sulit itu juga kita berbuat baik kalau tidak dikenalki. Iya, betul. Ya, seperti kita yang bilang tadi sampaikan bahwa di era milenial sekarang ini sudah banyak perumahan-perumahan terkadang tidak saling kenal-kenal. Tapi meskipun di era milenial kalau kita kembali ke kampung, alhamdulillah, ya, kearifan lokal itu masih ada. Bukan lagi 40 rumah. Iya, biar berkilo-kilo. Ya, saya punya rumah om itu 1 jam dari luar di Jeneponto itu. Kalau kita bertanya orang tahu. Kenapa? Karena mereka saling mengenal antara satu dengan yang lain. Timbul pertanyaan, bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Betul. Pertama, mungkin banyak, tapi kesempatan ini singkat saja yang bisa kita amalkan lah. Pertama, kalau kita ingin berbuat baik sama tetangga, senang ketika melihat tetangga senang, dan susah ketika melihat tetangga susah. Ya, karena kalau tetangga senang, kita senang, alhamdulillah. Ya. Tetangga susah, kita juga merasakan susah, alhamdulillah. Ya, kita merasa kesusahan itu, kita merasa kesenangan itu, karena ada orang tak balik. Senang melihat tetangga susah, susah melihat tetangga senang. Bahkan Ramadan tahun lalu, kalau tidak salah saya lihat itu di berita, di koran. Ya, kalau tidak salah Koran Fajar saya baca itu. Ya, berita online-nya bahwa ada tetangga, bakar ke mobil tetangganya karena pelap putih. Iri. Ya. Ini bukan iri, tapi dengki. Ya. Di atasnya lagi. Jadi iri itu perasaan tidak senang melihat tetangga senang, ya. Dan
susah melihat tetangga senang dan senang melihat tetangga susah, itu iri, perasaan. Tapi kalau dengki dia sudah mengarah perbuatan. Ya, jadi itu dia sudah dengki karena perbuatan. Sudah ada Dua melakukan. sudah ada peranu ya. Iya, sudah ada gerakan Dampak, dilakukan. ada gerakan di Iya, situ. sudah ada perbuatan. Kalau iri dilakukan. dia tidak hanya dalam hatinya saja, tapi dia tidak menampakkan. Iya, dia tidak nampakkan itu iri. Ya, dia cuma hanya dalam hati saja. Ada yang ini perlu mungkin jadi untuk pemirsa mimbar Jumat, ya perlu kita koreksi diri kita karena penyakit hati ini pertama yang tahu penyakit hati itu kita tahu sebenarnya. Iya. Ya. Ya, jadi kalau kita sudah mulai merasa tidak senang tetangga dapat rezeki, punya kendaraan baru, tanyakan dalam hati kita, mungkin ini iri, cepat balik. Perasaan itu hilangkan. Hilangkan karena penyakit iri atau penyakit hati ini menurut ulama, berbagai ulama mengatakan bahwa dia seperti semut hitam berjalan di batu yang hitam di tengah gelap gulita, tidak dirasa. Apa itu? Iya. Iya. Tena kacin ikan. Jadi ini pertama, senang melihat tetangga senang dan susah melihat tetangga susah. Ketika susah juga. Iya. Takziah ke sana berbelasungkawa. Kalau ada waktu sempatkan. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, cara berbuat baik kepada tetangga yang kedua yang paling fenomenal sekali, ya, itu ketika kita memasak dan tetangga kita mencium pemasakan kita, apa kata agama kita? Perbanyak kuahnya, ya, bagi sama tetangga. Misalnya istrinya Pak Saki ini atau saya masak coto, cium tetangga iya. Kasih banyak kuahnya, bagi sama tetangga. Tapi yang itu cuma kuahnya saja, kasih toge dagingnya. Dagingnya sedikit. Gak pernah bilang, ngapa sangin ini dagingnya sampai akhirnya tidak ada dagingnya. Iya. Jadi seperti itu. Ya, inilah Islam bagaimana merawat ini antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain ini. Dengan cara memberi, tidak mesti mahal. Bahkan saya coba terapkan karena terkadang orang baru memberi kalau nasi dos, tidak. Misalnya hari Jumat kan kemarin Jumat ini. Hari Jumat. Sore-sore kalau hujan kan biasa hujan sore ini sekarang. Bikin bubur kacang hijau. Kalau hujan-hujan nyaman aja. Iya, tidak seberapa dibagi 40 gelas lah dibagi. Nah, kalau panas-panas bikin sebuah. Tidak apa-apa banyak airnya. Tak 2 tomo buah pepaya tomo sama apa kita melon. Yang lain agar-agar. Yang penting dikasih tetangga. Ya, inilah merawat. Dan saya rasa Islam ini Islam bukan Makassar ini sangat menganjurkan kita bagaimana saling berbagi. Ya, ini perlu cek-cek. Apa bahasa bahasa Indonesianya bahasa Makassarnya terima kasih. Terima kasih Tonji kau. Iya, itu nih yang sampai sekarang ini banyak orang pusing. Bahkan orang Jawa bilang, itu orang Makassar tidak tahu bilang terima kasih. Bahasa Jawanya terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun. Bahasa Jawa aja, terima Makassar apa? Tidak ada. Ternyata saya baru tahu bahwa orang Makassar itu memang tidak tahu bilang terima kasih. Karena terima kasih orang Makassar itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Itu perbuatan. Dia membalas dengan perbuatan. Masih ingat waktu kecil, kalau ada tetangga biasa bawa karena kasih kue itu dengan piringnya. Biasa itu mama tanah larang kasih kembali piringnya. Kosong. Iya, namanya kasih kembali. Bukan berarti mau ambil piring, tidak. Namanya kasih kembali dalam keadaan kosong. Isi sesuatu itu dulu. Nggak tahu sekarang tes mikir. Nggak kembali piringnya. Dua aja kemungkinan tidak kembali ke piringnya atau kembali kosong. Iya. Inilah yang perlu kita rawat. Ini kearifan lokal orang Makassar ini perlu kita jaga. Dan salah satu waktu saya kaji dulu di kampus UI ini itu bahwa kebiasaan baca-baca itu di hari raya sebenarnya bukan sekedar orang paham bahwa dikirim makanan, tapi di situ adalah bagaimana caranya bersedekah dalam bentuk makanan dan saling berbagi kepada tetangga. Betul. Iya. Yang ketiga adalah jaga aibnya tetangga. Jaga aibnya. Ini yang sulit ya. Karena setiap manusia pasti ada aib. Betul. Ya, termasuk saya, ya, ustaz-ustaz yang lain, tetangga pasti ada aib. Dan di sini beratnya ketika ada aib yang kita tahu, ya, terkadang itu ada keinginan untuk menyampaikannya. Ya, biasa nak bilang kita jadi kasih tahu tidak ada jalan lain. Tapi setiap orang yang ketemu begitu semua nak kasih tahu kan, akhirnya tersebarlah. Ya, kenapa kita jaga aibnya tetangga? Ya, karena kita juga punya aib. Dan Allah sudah berjanji ketika kita jaga aibnya orang, pasti Allah akan jaga aib kita. Masya Allah. Ya.
Bahkan ketika kita punya aib dan kita orang tetangga kita punya aib dan kita tutupi aib itu, maka di hari akhirat nanti Allah akan tutupi aib-aib kita. Karena bahayanya ini aib, ya, perbuatan buruk, dosa, ya, itu akan nanti diperlihatkan di hadapan semua manusia di hari akhirat nanti. Nah, makanya kita jaga. Dengan cara menjaga ini, dengan harapan nanti di akhirat aib kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih masalahnya biasa tetangga kita, ya, sedikit-sedikit lewat orang dicerita. Nah, makanya sebenarnya ini, ya, kita sebenarnya juga Islam ini tidak dianjurkan terlalu sering ngumpul atau kongko-kongko di pinggir-pinggir jalan. Ya, karena itu biasa memicu kita untuk membicarakan setiap orang yang lewat. Gibah ya, gibah. Iya, kalau kita mampu menjaga itu silahkan. Silahkan nongkrong di pinggir jalan. Ya, silahkan kumpul-kumpul. Yang penting kita mampu menjaga itu. Nah, dan terakhir, ya, paling terakhir, berbuat baik sama tetangga. Nah, ini mungkin yang di kampung ini bisa dipraktekkan. Ketika kita punya pohon, ya, dan ini pohon kita ini ya menyeberang ke tetangga. Ya. Pohon berbuah. Pohon berbuah. Dan ada buahnya. Ada buahnya. Maka buahnya itu adalah haknya tetangga. Ini saya berpikir ini Islam betul-betul bahkan sampai seperti itu dijelaskan dalam sebuah hadis. Jangan aku minta lagi tuh buah, ya kan biasa itu orang nak bungkus lagi kantong plastik. Sampahnya nak kasih tetangga tapi buahnya tidak mau nak kasih. Iya. Itu. Jadi inilah, ya, Islam mengatur kita bagaimana berbuat baik sama tetangga. Yang paling terpenting juga adalah Ustaz, bagaimana kalau ada tetangga kita bersikap tidak baik kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Contohnya juga ada dari Rasulullah Muhammad SAW, ya. Itu sudah mengajarkan kita. Ada tetangganya seorang Yahudi. Ya, sering kita dengar itu kalau kita waktu di kampus dulu di UIN atau di pondok, sering kita dengarkan hadis ini bahwa ada tetangganya Nabi setiap pagi dia bawa kotoran. Setiap pagi. Tiba-tiba tidak ada kotoran itu. Rasul bertanya, gimana ini yang biasa bawakan kotoran? Nah, tidak ada orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW mendatangi rumahnya, ya, menjenguk itu yang sakit. Padahal ini orang yang selalu membawakan kotoran kepadanya. Ini mengajarkan kita ini bukan Nabi. Siapa lagi yang mau kita contoh kalau bukan Nabi? Memang berat. Tapi insya Allah ini yang akan berbekas dan ini boleh jadi menjadi dakwah kita. Tidak perlu kita berceramah, cukup saja berbuat baik kepada tetangga kita, ya. Insya Allah memperlihatkan kebaikan kita. Insya Allah mereka juga akan ikut. Saya tadi seperti kita sebutkan tadi Sulaiman Al-Karawi, saya tinggal di Pasar Karawisi. Sebagian besar orang mengatakan daerah Texas. Dan memang saya tinggal di tempat-tempat biasa orang minum. Dan saya yakin seburuk apapun orang pasti ada sifat baik. Nah, betul. Saya baiki yang awalnya minum depan rumah, lama kelamaan pergi sendiri karena kita perbaiki, kita baiki. Memang dia punya perilaku buruk, perbuatan yang tidak baik. Selain kita berbuat baik kepadanya, tetap kita mendoakan. Ya, didoakan supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi kita belajar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, pemirsa program Mimbar Jumat yang sama-sama berbahagia. Demikianlah pembahasan kita tentang adab bertetangga. Saya kira banyak sekali Ustadz pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kita tahu tapi sudah sering terlupakan bahwa memang bertetangga itu sangat penting. Ya. Seringkali dikatakan tetangga itu kadang lebih dekat daripada keluarga sendiri. Dan dalam Islam itu keras sekali ya ancaman yang langsung disampaikan oleh Rasul. Engkau tidak akan beriman jika menyakiti tetangga. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini memberikan kita pelajaran untuk mengenal tetangga, berbuat baik kepada mereka, dan yang paling penting tadi saya kira itu Ustadz, menjaga aib tetangga kita, supaya aib kita juga akan dijaga oleh Allah dan tidak akan diperlihatkan nanti di hari akhirat insyaallah. Dan mungkin itulah sampai dikatakan jika engkau beriman kepada hari akhirat, maka muliakanlah tetanggamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah Mimbar Jumat kita pada episode kali ini. Sampai jumpa lagi pada episode akan datang. Saya Akbar Hamdan dan Ustadz Sulaiman Al-Karawis sama-sama pamit. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.